Ma dzannukum anni fa'ilun bikum? Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku putuskan terhadap kalian yang membenci aku, yang mengusir aku, yang ingin membunuh aku, yang menghina aku? Kalian kira-kira punya pikiran apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Suhail mengatakan, kami hanya mengetahui engkau orang baik. Maka kalau orang baik pasti akan menyampaikan kata-kata yang baik dan hukuman yang baik. Senyum Rasulullah. Bunda tahu, ayahanda tahu, ikhwah akhwat. Orang yang telah membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, mengusir Rasulullah. Jawab Rasulullah tanpa berat, dengan kata-kata ringan. Antum tulaka, kalian tidak ada, karena cintanya itu mengalahkan daripada marahnya. Cintanya itu lebih tinggi daripada marahnya. Marah pernah, iya, tapi cintanya, waduh, lebih tinggi daripada marahnya. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana orang Mekah telah mengusir Rasulullah, bagaimana orang Mekah telah memerangi Rasulullah, bagaimana orang Mekah telah menghina Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini telah dihina oleh orang Mekah, dihinanya, dicacinya, diusirnya, diperanginya. Mereka niat abadu dahr untuk selalu memerangi Rasulullah SAW. Tahu ayahanda bunda ikhwah akhwat, saat Rasulullah SAW Futuh Mekah, ditaklukkan Mekah semuanya, kalah Mekah semuanya, Rasul mengumpulkan semua orang-orang Mekah. Di situ ada orang-orang yang menghina Rasulullah, di situ ada orang-orang yang memerangi Rasulullah, di situ ada orang-orang yang membenci Rasulullah, kumpul di depan Rasulullah SAW. Bayangkan, orang yang bertahun-tahun memerangi Rasulullah, bertahun-tahun menghina Rasulullah, bertahun-tahun menyakiti Rasulullah, bertahun-tahun ingin membunuh Rasulullah, sekarang berada di depan, semuanya berada di depan. Dengan Rasulullah senyuman, cintanya Rasulullah katakan, ma dzannukum anni fa'ilun bikum? Rasulullah tanya, hai kalian orang Mekah semuanya, kira-kira setelah engkau telah melakukan berbagai macam kezaliman kepadaku, engkau telah mengusirku, engkau telah menyakitiku, engkau telah ingin membunuhku, engkau telah menghinaku, perkiraan kalian, kira-kira apa yang akan aku berikan kepada kalian saat ini? Semua orang berpikir mengatakan, pancung ini, bunuh ini, gantung ini, sembelih ini, paling banter diusir dari sini. Semua terdiam karena merasa kalau kesalahannya terlalu besar, kesalahannya terlalu besar. Hanya ada satu orang yang mampu menjawab, Suhail ibnu Amr. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fika khair wa la na'rifu minka illa khair. Kami tidak tahu apa-apa kecuali kami tahu engkau itu orang baik. Karena engkau orang baik pasti akan memberikan satu keputusan yang baik. Suhail ibnu Amr ini adalah orang yang sebelum hari itu menghina Rasulullah habis-habisan. Karena orang cerdas, muallimnya, gurunya, da'inya di Mekah itu Suhail ibnu Amr. Sampai waktu perang Badar, dia tertangkap, dia menjadi tawanan. Umar bin Khattab meminta secara khusus, ya Rasulullah, yang lain boleh ditebus, tapi saya mohon Suhail jangan ya Rasulullah. Kenapa? Dia telah menghinamu, telah menghina Islam. Saya tidak ridho ya Rasulullah kalau Suhail harus ditebus dan dia bebas. Terus mau apa wahai Umar? Izinkan aku untuk memenggal lehernya ya Rasulullah. Umar. Lalu kata Rasul, jangan Umar, jangan Umar. Siapa tahu nanti Suhail ini menjadi orang yang membuat engkau bangga, menjadi orang yang Islamnya setia. Umar bin Khattab terdiam.
Ya Rasulullah, kalau engkau tidak izinkan aku untuk membunuhnya, izinkan aku untuk melepaskan 2 gigi depannya, biar nanti dia malu, nggak fasih lagi bicaranya. Kata Rasulullah, jangan Umar, siapa tahu nanti dia akan melakukan satu perbuatan yang kau suka. Ya Rasulullah, memenggal nggak boleh, cabut giginya nggak boleh. Kalau gitu izinkan saya tampar sekali aja. Itu Umar. Rasulullah, jangan Umar, siapa tahu nanti dia akan melakukan suatu hal yang baik Umar. Itu mauqif kejadian yang terjadi kepada Suhail ibnu Amr. Ternyata ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah dengan Suhail. Cek Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian, kalau saat itu Rasulullah dan umatnya dengan sahabatnya kembali ke kota Mekah tidak melaksanakan umrah, tapi tahun depan kembali lagi. Saat itu Suhail ibnu Amr perjanjian perwakilan dari orang-orang kafir Quraisy. Selama itu penghinaan kepada Rasulullah terus mengalir kepada Suhail, terus mengalir. Dan Suhail menjawab itu untung-untungan aja. Kali aja Rasulullah benar-benar akan memaafkannya. Dan mewakili semua orang Mekah saat itu yang memusuhinya, membencinya, ingin membunuhnya. Ya Rabb. Lihat apa yang dikatakannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata Rasulullah, "Ma dhannukum anni fa'ilun bikum?" Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku putuskan terhadap kalian yang membenci aku, yang mengusir aku, yang ingin membunuh aku, yang menghina aku? Kalian kira-kira punya pikiran apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Suhail mengatakan, kami hanya mengetahui engkau orang baik. Maka kalau orang baik pasti akan menyampaikan kata-kata yang baik dan hukuman yang baik. Senyum Rasulullah. Bunda tahu, ayahanda tahu, ikhwah tahu. Orang yang telah membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, mengusir Rasulullah. Jawaban Rasulullah tanpa berat, dengan kata-kata ringan, antum tulaka, kalian bebas. Ya Rabb, kalian bebas, bebas kalian. Coba apa yang dimiliki hati Rasulullah SAW yang punten-punten, yang ada dalam hatinya cinta dan cinta dan cinta. Sama orang yang punya urusan membunuh, membenci Rasulullah saja, Rasulullah dengan mudah mengatakan antum tulaka, apalagi kita. Kita tidak pernah membencinya, kita selalu menginginkannya untuk jumpa, kita selalu bersolawat, kita selalu berhajat untuk selalu berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah akan mendekap kita kalau kita benar-benar kita mencintai dengan seutuhnya pada Rasulullah SAW. Orang yang membencinya saja, dengan antum tulaka, kalian bebas, silakan bebas, mau ngapain kalian bebas. Masya Allah, kurang apa gitu kepada orang-orang Mekah yang menghina Rasulullah SAW.